Belakangan ini situasi memang memanas di Prancis. Samuel Paty, seorang guru sejarah dan geografi, tewas di tangan seorang remaja Chechnya bernama Abdullah Ansorov. Akar permasalahannya pun disinyalir karena Paty menunjukkan karikatur salah satu tokoh agama sebagai bagian dari materi kebebasan berekspresi. Ironis, menurut kesaksian murid-muridnya, pengajaran yang dilakukan oleh Paty menyenangkan dan tidak mengarah kepada pelecehan agama. Namun rupanya ada seorang murid menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Dan sontak orang tuanya pun tersulut emosi, marah dan merasa tersakiti. Maka muncullah persepsi bahwa agamanya pun dilecehkan. Lalu segera ia menggalang kampanye daring menuntut Paty dipecat. Alhasil, Paty langsung mendapatkan ancaman kematian dari orang-orang yang mengaku membela agamanya. Dan kisah ini pun berakhir mahal, seharga nyawa Samuel Paty. Berita ini memang sensitif, namun memberikan suatu gambaran kepada kita akan sifat dasar manusia yang muncul ketika merasa disakiti. Mereka merasa berhak untuk membalas kejahatan kepada orang yang menyakiti hati mereka. Dalam hal ini, agama pun bahkan dijadikan sebagai alasan, motif untuk membalaskan kejahatan. Jujur, dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang berpikir bahwa seseorang yang disakiti berhak untuk membalas kejahatan dengan ganjaran yang setimpal. Lihatlah berapa sering kita menyaksikan di layar kaca sebuah kisah balas dendam, bawahan yang tersinggung terhadap atasannya, teman yang disakiti oleh sahabatnya, istri yang dikhianati suaminya, bahkan anak yang di-abuse oleh orang tuanya. Semua berpikir, sah-sah saja membalas perlakuan buruk orang lain dengan perlakuan yang serupa, bahkan kalau bisa lebih berat. Namun, layakkah kita serupa dengan dunia yang demikian? Yesus mengatakan tentang hal ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat 43-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah konsep yang dipegang oleh semua orang pada saat itu, bahkan oleh para pemuka agama juga. Memang hal ini yang mendasari peraturan etis di dalam tradisi Yahudi. Namun masalahnya adalah semua orang berpikir bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan sakit hati. Jika tersakiti, maka balaslah dengan menyakiti pula. Kita harus menyadari bahwa hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sendiri ditujukan supaya orang jangan berlaku sembarangan terhadap sesamanya. Kesadaran akan hak asasi manusia adalah sesuatu yang belum cukup disadari oleh masyarakat pada saat itu. Karena itulah hukum ini diharapkan dapat membatasi seseorang di dalam berlaku jahat terhadap sesamanya. Namun hukum ini sendiri akhirnya menjadi pembenaran terhadap mereka untuk melampiaskan dendamnya. Jujur, apa yang Yesus ajarkan ini memang aneh terdengarnya. Musuh ya musuh, layak untuk dibenci. Orang yang menyakiti ya layak untuk disakiti juga, bukan? Mata haruslah diganti dengan mata. Sama halnya gigi diganti pula dengan gigi. Tetapi Yesus tidak pernah salah. Yesus tahu betul bahwa dunia tidak akan lebih baik jika yang jahat dibalas dengan yang jahat pula.
Ibarat luka tidak akan pernah lebih baik jika dibalas dengan melukai orang lain pula, bukan? Dalam hal ini, Mahatma Gandhi pernah berkata juga bahwa jika mata harus dibayar ganti dengan mata, maka semua orang akan buta. Karena itu jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka dunia hanya akan lebih jahat. Ibarat lingkaran setan yang akan terus berputar dalam siklus kejahatan dan balas dendam. Luka haruslah diobati dengan obat, dan obat yang paling mujarab adalah kasih. Karena itulah Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu." Mendengar hal ini, mungkin kebanyakan orang akan berkomentar bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa mengasihi mereka yang jahat kepada kita? Bisa mengampuni saja sudah syukur-syukur, betul nggak? Well, jujur, kita harus mengakui bahwa mengasihi mereka yang menyakiti kita itu hampir tidak mungkin. Perasaan ini tidak bisa dibohongi, bukan? Tetapi Yesus sebenarnya tidak sedang berbicara soal perasaan. Kata yang Yesus gunakan di sini adalah agapao. Kata ini menggambarkan kasih, namun bukan sedangkal perasaan belaka. Agapao atau agape merupakan perintah Yesus untuk melakukan apa yang baik kepada orang lain. Dalam hal ini adalah kepada musuh atau orang yang menyakiti kita. Mengasihi musuh itu bukannya tidak mungkin. Yesus tidak meminta kita untuk mencintai atau menyukai mereka. Namun Yesus meminta para murid untuk melakukan tindakan kasih dengan nyata. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan dengan berkata bahwa berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Berdoa tentu bukan meminta apa yang jahat. Memohon supaya Tuhan membalas kejahatan orang lain dengan kutuk yang berat. Tentu bukan itu ya. Yesus ingin agar ketika ada orang yang menyakiti kita, Yesus ingin agar kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendoakan orang tersebut. Sedikit tips. Jika Anda merasa sulit sekali membalas kejahatan orang dengan kebaikan, bawalah orang itu ke dalam doamu kepada Tuhan. Saat berdoa, akuilah kesulitan kita untuk mengampuni, dan ingatlah akan pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Ingatlah akan kebaikan yang Tuhan masih berikan, bahkan di saat kita menyakiti hati Tuhan. Ingatlah bahwa Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar pula. Bahkan jika Tuhan setia di dalam kebaikannya di tengah kejahatan kita, mengapa kita masih tegar tengkuk untuk membenci orang lain? Maka dalam doa itulah kita mengalami rekonsiliasi dengan orang tersebut di hadapan Tuhan. Jika demikian adanya, berbuatlah baik pada mereka yang menyakiti kita, karena Bapa kita di sorga pun berbuat demikian kepada kita. Kontras dengan berita yang saya angkat di awal tadi. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Mei tahun 1981, yaitu ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh seorang militan Turki bernama Mehmet Ali Aksa. Aksi tersebut dilancarkan di alun-alun Santo Petrus yang letaknya di tengah-tengah kota Roma, Vatikan. Ketika Paus melintas dengan mobil terbukanya, 3 peluru Mehmet mendarat di tubuh Paus, 2 di perut dan 1 di tangan. Paus terluka parah. Tetapi untunglah akhirnya ia selamat setelah 5 jam upaya penyelamatan oleh tim dokter. Mehmet sendiri tertangkap tak lama kemudian. Publik pun mencerca, bahkan tidak sedikit yang berharap agar Mehmet dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya terhadap Paus. Namun jawaban dari Paus sungguh di luar dugaan. Dia malah meminta umatnya untuk mendoakan Mehmet dan menyatakan telah mengampuninya. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, Paus Yohanes Paulus II mendatangi penjara tempat Mehmet ditahan. Di dalam penjara itulah mereka terlihat duduk bersama dan mengobrol. "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu," ujar Paus Yohanes sambil memeluk Mehmet.
Memang proses hukum akhirnya tetap berjalan. Mehmet dipenjara selama 19 tahun di Italia, kemudian ia diekstradisi ke Turki dan dihukum 10 tahun penjara sesudahnya. Meski demikian, perjumpaan Mehmet dengan Paus Yohanes Paulus II tersebut adalah perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Sang penembak paus itu justru keluar dari kegelapan dan melihat terang kasih Tuhan yang ditunjukkan oleh paus. Saat di penjara itulah, Mehmet kemudian menyerahkan dirinya kepada kasih yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Inilah prinsip kerajaan sorga yang Yesus bawa kepada dunia yang gelap ini. Kebencian, dendam, amarah adalah ibarat racun ganas yang menggerogoti tubuh kita. Tubuh kita tidak akan bisa sembuh jika ditambah lagi dengan racun yang lain. Tubuh kita butuh penawar racun. Jika kebencian adalah racun itu, maka kasih adalah penawarnya. Jika kejahatan adalah racun, maka kebaikan adalah penawarnya. Dan saya yakin Anda pun setuju dengan saya. Dunia akan lebih baik jika anak-anak Tuhan, para pengikut Yesus, betul-betul melakukannya. Maka pertanyaannya sekarang, akankah kita akan melakukannya? Akankah kita akan berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita? Akankah kita akan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Akankah kita akan menunjukkan terang kasih Tuhan kepada kegelapan yang berusaha menguasai kita? Maka keputusan kembali ke tangan Anda yang menyaksikan video ini. Ingat, Yesus telah melakukannya terlebih dahulu. Di atas kayu salib itulah Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang kemudian menyaksikan kasih Tuhan, betapa Yesus mati di kayu salib demi mereka semua, bahkan demi engkau dan saya. Maka percayalah, Yesus tidak pernah salah, karena kasih dan kebaikan adalah obat yang ampuh dan menjadikan hidup kita berbahagia di muka bumi. Selamat menjalani hidup yang berbahagia. Makarios, Tuhan memberkati.